Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Didi Tuli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Aristo ini rupanya tidak mengerti istilah akademis. Jadi dia sedang memaparkan di dalam videonya bahwa apa yang dia lakukan bersama dengan Ustadz Kainama itu adalah kajian akademis. Karena dia memaparkan bukti-bukti. Bukti-bukti dari mana? Dari Google kosong. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yang namanya akademis itu, sumber yang disampaikan itu ada literaturnya, literasinya. Ada referensinya, itu namanya kajian akademis. Kan di Gmedia itu kan semua data kita bisa buka sama-sama. Ya. Kita ambil dari Katolik Ensiklopedia, ya kan? Penulis-penulis karya tulis kita bongkar semua. Itu namanya akademis, kan gitu ya. Kalau hanya kata, oh Yesus itu enggak nikah, itu enggak akademis. Itu namanya asumsi, eksegesis, baling-baling. Sebenarnya saya pengen ketawa ketika dia ngomong apa yang dilakukan bersama dengan Ustadz Kainama ini adalah akademis. Kemudian saya berpikir dan bertanya, sebenarnya Aristo ini paham nggak sih istilah akademis itu? Sebenarnya dia mengerti nggak apa yang dia katakan itu? Sejak kapan Google menjadi rujukan dalam hal akademis? Kalau kita menulis karya tulis ilmiah, karya ilmiah gitu ya, tidak pernah diperbolehkan seseorang untuk menggunakan data dari Google yang sumbernya bebas atau Wikipedia. Itu tidak diperkenankan. Adapun yang diperkenalkan dalam penulisan karya tulis ilmiah itu adalah dari jurnal. Nah, kalau jurnal baru ini adalah hasil hasil karya tulis ilmiah yang akademis. Begitu. Nah, kalau dari sumber-sumber Google bebas begitu itu nggak akademis namanya. Jadi sepertinya teman kita ini tidak memahami istilah akademis. Nah, akademis itu kalau kita mengutarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu berdasarkan bukti, data dari literatur atau sumber-sumber primer, yaitu buku seperti ini ya. Nah, contoh ini tak kasih tahu caranya kita kajian secara akademis. Saya ngomong begini, ada loh di dalam tafsir Quran yang mengatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Allah. Buktinya apa? Buktinya mari kita lihat di sini. Saya punya tafsir Quran Miracle the Reference yang ini ya. Saya beberapa bulan yang lalu membeli tafsir ini. Di dalam halaman yang ke-880 ini tafsir surat Yasin yang ke ayat 13 sampai 14 ini ya. Surat Yasin atau surat 36 ayat 13-14. Saya akan bacakan tafsir dari Ibnu Katsir demikian. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat suatu permisalan bagi kaum Quraisy yang mendustakan dalam firman-Nya. Suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A., Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Muhnabin, negeri atau desa yang dimaksud adalah Antioquia. Ketika itu, negeri tersebut diperintah seorang raja bernama Antikos bin Antikos bin Antikos. Raja tersebut seorang pemuja berhala. Allah SWT pun mengutus 3 orang rasul kepadanya bernama Sadik, Saduk, dan Shalum. Akan tetapi raja tersebut mendustakan ketiga rasul itu. Maksud ayat yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, bahwa belum lagi utusan tersebut menyampaikan risalah Allah, rakyat negeri tersebut sudah terlebih dahulu mendustakan para utusan tersebut.
Allah SWT berfirman, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Allah mengutus seorang nabi lagi untuk lebih memperkuat usaha kedua nabi sebelumnya. Ibnu Juraiz meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman dari Syu'aib al-Jubai, nama dua orang nabi yang pertama Syamun dan Yohanes, sedangkan nabi ketiga Paulus. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir ya, atas surat Yasin 13 sampai 14. Ini menurut Miracle the Reference. Jadi saya tidak menambahi ataupun mengurangi, saya hanya membaca isinya. Nah, inilah baru disebut dengan kajian akademis karena menggunakan data-data primer, bukan Google kosong. Ya, Google kosong itu biasanya yang make itu ya anak-anak SMA, SMP. Kalau mereka cari bahan PR dari gurunya, ya mereka cari sumber-sumber di situ. Tapi kalau orang kuliah gitu ya, S1, S2, apalagi S3 gitu ya, itu tidak akan pernah menggunakan data dari Google kosong gitu ya. Jadi ini baru disebut akademis. Kalau Google tidak akademis. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita dan memberkati kita. Shalom, salam marah, Tuhan Yesus memberkati.